rukun iman yang 6. Percaya kepada Allah Subhanahu wa taala yang gaib itu, percaya kepada malaikatnya, percaya kepada nabi dan rasulnya, percaya kepada malaikatnya. Hadirin dimuliakan Allah taala. Hari ini adalah tanggal 5 Oktober. Hari merupakan hari bersejarah bagi bangsa Indonesia juga gitu kan. Samping kemarin tanggal 1 Hari Kesaktian Pancasila, ini hari Angkatan Bersenjata. Saudaraku, di dalam kita melaksanakan kewajiban kita beragama Islam, karena Allah memang telah menciptakan atau membuat semua makhluk khususnya Islam berjaya, sukses, sejahtera, dan pasti akan mendapat sesuatu kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Tapi fakta dan realitanya saat ini masih banyak umat Islam yang gagal melaksanakan kegiatan agama karena tidak adanya sifat-sifat Rasul dan sifat para sahabat yang ditirunya. Banyak hal kita lihat, 999 hampir 1 juta, 999.000 hampir 1 juta masjid seluruh Indonesia, Sabang sampai Merauke. Setiap sholat nyatanya dan fakta realitanya sepi. Kenapa? Waalaikumsalam. Mengapa realitanya masih sepi? Karena kita lupa bahwa ada pesan dari Allah dalam surah Wal Asri itu. Demi masa manusia merugi kecuali orang-orang yang mendapat hidayah, orang beriman dan bertakwa, saling mengingatkan dalam keadaan kesabaran. Pertanyaannya hari ini, apakah kita telah mengingatkan? Pertama, keluarga kita dulu. Anak dan istri, adik dan kakak, saudara sepupu kita, telah kita ingatkan mendirikan sholat? Masya Allah, itulah sebabnya turunnya perhatian umat Islam untuk mengajak yang lain untuk berbuat baik. Padahal sudah jelas surat Al-Asri itu, demi masa kita merugi. Apa sebab? Sekalipun saudaraku berpuluh-puluh tahun beribadah pagi, siang, dan malam, subuh ke masjid, baca Al-Quran, zuhur ke masjid, selatu baca Al-Quran, asar ke masjid berjemaah, dan itu baca Al-Quran, pun maghrib dan isya dikerjakan selalu berjemaah. Tapi pada akhirnya anaknya masuk neraka, tetangganya masuk neraka, adik dan kakaknya masuk neraka. Maka bapak-bapak tadi yang mulia 40 tahun mungkin beribadah juga masuk neraka. Kenapa itu bisa terjadi? Karena selama di dunia tidak mengingatkan anak-anaknya untuk sholat, mendirikan sholat. Tidak mengingatkan tetangganya untuk sholat berjemaah ke masjid. Tidak melaksanakan puasa dan tidak mengajak kebaikan-kebaikan lainnya. Dan dia juga mengaku di dalam neraka. Saya punya ayahanda, saya punya kakak, saya punya tetangga, tapi tidak pernah saya diingatkan karena saya tidak mengerti agama selama saya bertetangga itu dan selama hidup itu dengan bapak. Lalu malaikat bilang, belum pantas masuk surga. Kenapa? Selama di dunia tidak pernah mengajak anaknya, tidak pernah mengajak kakak dan adiknya, juga tetangganya untuk berbuat baik selama hidup di dunia. Maka kita diancam oleh surah Al-Asri dan juga diancam oleh beberapa hadis Nabi yang mengatakan, barang siapa yang telah
bertetangga, bersaudara, berketurunan, beranak cucu gitu kan, tidak mengingatkan berbuat baik di jalan agama, maka dia akan bertanggungjawabkan nanti dia yaumul akhirah. Nah, inilah pesannya subuh hari ini, agar kita senantiasa belum ada waktu kata terlambat. Kita saling mengingatkan satu sama lain, ya Pak ya. Jangan sampai nanti kita sudah capek-capek beribadah gitu kan, sudah capek berpuasa dan berzakat, bahkan menunaikan haji, tapi akhir masuk neraka gara-gara kita lupa. Nah, inilah pada subuh hari ini Buya mengingatkan pada saudaraku, saudara sekalian seperjuangan. Mulai hari ini kita ingatkan terutama anak kita, cucu kita, adik dan kakak, sepupu-sepupu kita untuk beriman kepada Allah. Tidak sekedar beriman saja, tapi mengamalkan apa yang telah kita yakini di rukun Islam dan rukun iman. Buya tadi bacakan surah Al-Fatihah, itu adalah petunjuk dalam hidup kita agar kita terhindar dari pengaruh makhluk-makhluk yang sangat mengganggu setiap hari sehingga kita malas beribadah. Surat itu adalah surat ruqyah. 17 kali Allah wajibkan pada Rasulullah sehingga kita sekarang melaksanakan bacaan surah Al-Fatihah itu subuh 2 kali. Betul ya? Zuhur 4 kali, asar 4 kali, maghrib 3 kali surah 13, tambah isya 4 kali. 17 kali saudaraku. Wajib kita baca surah Al-Fatihah itu agar kita dibentengi oleh pengaruh-pengaruh dalam diri kita sendiri karena nafsu, pengaruh jin dan manusia yang ada dalam kita, apalagi iblis yang selalu memplesetkan keinginan-keinginan baik kita. Maka Allah memberikan senjata kita dalam surah Al-Fatihah itu. Surah Al-Fatihah merupakan senjata yang paling ampuh untuk juga memberikan hadiah kepada anak-anak kita, cucu kita, kakak dan adik kita, para sepupu kita, orang tua kita, sahabat-sahabat kita, tetangga kita, agar ia dan mereka tidak diganggu oleh makhluk yang namanya iblis. Nah, itulah tugas kita, saling mengingatkan, berkaitan dengan surat Al-Asri tadi. Demi masa manusia merugi, kecuali orang-orang yang saling menasihati, kecuali orang beriman dan bertakwa, saling mengingatkan, saling memberikan sesuatu perhatian bahwa kita tidak hanya hidup dalam beragama di dunia ini, tetapi saling mengingatkan, yaitu dalam bentuk dakwah. Nah, inilah yang merupakan bekal kita nanti di surga. Bila mana sebaliknya kita pandai mendidik anak kita menjadi anak soleh dan soleha, maka merupakan jaminan kita masuk surga. Haram bagi kita, tuan-tuan sekalian, untuk masuk neraka, disentuh oleh api neraka, karena telah berhasil mendidik anak kita, ya kan? Paling tidak gitu, anak kita menjadi anak soleh dan soleha dulu. Nah, baru kakak dan adik kita, orang tua kita, kemudian sahabat kita, tetangga kita, kita ingatkan bahwa kita di dunia ini hidup hanya sementara. Seperti ada surat yang Buya merasa merinding sekarang, Buya sendiri yang menulis, dari 530 sajak spiritual dan puisi cinta Buya. Ada suratnya namanya dari Allah. Bolehkah kita Buya bacakan satu aja? Surat dari Allah. Boleh ya? Wahai hambaku, sejak engkau bangun pagi, kupikir engkau mengucapkan sesuatu kepadaku. Hingga engkau sarapan pagi dan siap-siap pergi ke kantormu. Kupikir engkau menyebut namaku. Lalu siang di kantormu,
kupikir engkau mengatakan sesuatu sesampainya engkau di kantormu. Dan kemudian engkau pergi ke sebuah rumah makan atau restoran dan mengundang teman-temanmu dan karyawanmu dan karyawatimu untuk makan bersama. Dan telah terhidang masakan istimewa. Kupikir engkau mengucapkan sesuatu, tapi tidak juga engkau ucapkan. Aku dengan sabar menantikan. Setelah engkau kembali ke kantormu, asyar, kupikir engkau menyapaku. Maghrib, lalu engkau mengumpulkan semua karyawanmu dan untuk mengadakan sesuatu pertemuan. Dan juga mengundang teman-temanmu berkumpul di kantormu. Kupikir engkau menyebut namaku. Hingga Isa pun datang. Kupikir engkau menyebut namaku. Lalu engkau pulang ke rumah. Dan telah terhidang masakan enak di keluargamu. Setelah makan sambil nonton TV, aku pikir engkau mengucapkan sesuatu kepadaku. Tidak juga. Lalu engkau dengan tenang melompat ke tempat tidurmu. Setelah istirahat panjang hari ini, makanan terhidang, keluarga yang aku ciptakan untukmu, rezeki makan siang sampai malam, dan tidak pernah kau syukuri. Perusahaan yang sangat memakmurkan banyak orang, dan tidak pernah disyukuri. Aku menanti dengan sabar, sampai engkau tidur lagi. Dan bangun pun esok harinya, engkau tidak juga menyebut namaku. Wahai umatku, aku tidak akan pernah menuntutmu berterima kasih kepadaku. Walaupun aku telah memberimu rezeki, memberimu oksigen dan pernapasan. Jikalau kau hentikan satu saat saja, engkau pasti akan mati. Aku hentikan saja makanan yang kau minum setiap hari, pagi sampai malam, maka engkau juga akan kelaparan dan akan menjadi lemah. Aku dengan sabar menanti. Anak yang kau berikan, rumah mewah yang kau miliki, kendaraan yang kau miliki, semua rezeki datang dariku, tapi tidak pernah kau ucapkan terima kasih kepadaku. Wahai umatku, di mana rasa syukurmu kepadaku? Pada ada aku yang selalu melindungimu dan kepentinganmu dan anak-anakmu dan keluargamu dari gangguan manusia jin dan setan yang jahil. Sebenarnya engkau adalah orang yang malang. Wassalam Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, ini adalah sajak spiritual yang sering dibawakan oleh ibu-ibu pengajian, yang selalu meneteskan air mata. Terlihat tadi ada janji Allah akan membuat manusia umat Islam berjaya, sukses, bahagia dengan beragama. Tetapi ada manusia atau ada orang yang telah kaya, memiliki rumah seperti istana, anak keturunannya ada, semua berlimpah, tapi tidak pernah terima kasih kepada Allah. Kalau begitu apa? Inilah peluang bagi kita. Banyak saudara-saudara kita mungkin yang tidak ada petunjuk, maka kita terkena dengan surat pertama adalah Al-Fatihah. Yang kedua adalah surat Wal Asri. Demi masa manusia merugi. Karena bagi orang yang telah mendapat tidak ada petunjuk, tetapi tidak mengajak kebaikan. Ini dosa besar buat kita. Nah, semoga pada sebuah hari ini, peringatan ini dapat menjadi renungan kita. Jangan sampai kita beribadah ini bersia-sia ya. Jangan sampai sisa hidup ini kita menjadi orang yang gagal masuk ke surganya Allah. Karena semakin hari, semakin banyak tantangan dunia teknologi. Kita lihat juga faktanya dan realitanya. Buya pun merasakan 104 masjid yang dikunjungi
sejak 29 Juli tahun yang lalu. Tidak melihat remaja lagi, pemuda lagi, sholat berjamaah. Orang tuanya telah gagal mengajak mereka mendamping ke masjid 5 waktu sholat berjamaah. Mungkin saudara-saudaranya telah gagal mengajak mereka untuk sholat berjemaah bersama di masjid. Mungkin tetangganya yang selalu juga rajin ke masjid tidak mengingatkan untuk datang ke masjid. Inilah semua peluang ibadah buat kita. Termasuk di musola ini, Buya juga melihat fakta dan realita. Cepat-cepat habis sholat pulang. Dan banyak pesan ulama dan banyak ustadz seharusnya didengarkan. Mendengarkan takziah. Tapi tak apa. Itulah peluang kita untuk one on one. Sisa 2 hari waktu kita untuk bertauziah kepada mereka. Untuk berjaulah kepada mereka. Untuk mendatangi mereka ke rumah-rumah. Untuk menyampaikan pesan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Karena sungguh dia akan merugi di akhir waktu nanti. Bila mana tidak kita ingatkan bahwa akan ada tuntutan di yaumil akhirah. Barang siapa yang tidak melaksanakan perintah agama, udah pasti masuk neraka. Dan dia merintikan kesakitan neraka, tidak pernah diajak oleh orang tuanya, tetangganya, saudaranya, dan teman-temannya. Maka ia mendengarkan itu pun akhir terseret ke neraka. Pasti kita tidak mau kan? Pasti kita akan tidak sudi, saudaraku.